Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Hari, Bang Charlie. Ya, kita ini hari mau bicara tentang telekomunikasi. Nah, dan kita sudah dapat orang yang tepat nih, Charlie. Orang yang tepat adalah Nanta. Sekarang dia adalah Vice President Telkom. Ya, benar Bang. Tepatnya Eksekutif Vice President Telkom Regional 2 Jabotabek. Jadi wilayah saya di Jabotabek khususnya. Oke. Jadi tertarik sekali kita melihat ini, apalagi kita memerlukan pada saat-saat sekarang ini, di mana kita ini sedang kena COVID, dan kemudian orang banyak stay home, maka tidak ada lain yang harus dikerjakan kecuali mengisi waktu dengan bertelepon, menggunakan alat-alat komunikasi. Karena kita tidak bisa berjumpa orang, dengan kata lain, ini jadi sangat luar biasa penggunaan telekomunikasi ini. Nah, kita lihat juga, saya melihat secara kasat mata saja, saya lihat bahwa sekarang penggunaan alat-alat telekomunikasi, terutama pulsa dan lain-lain, itu sangat melonjak, sangat disukai orang. Bahkan saya mencari kamera saja yang bagus, sekarang udah habis di pasaran. Kalau orang belinya tidak tanggung-tanggung, kalau orang beli ribuan, karena untuk kantor. Jadi bukan untuk pribadi, jadi sulit sekali. Menyambut hal ini ya, tentu boleh dikatakan ini booming, tetapi mungkin satu hal peluang bisnis di dalam kesempitan, dalam kesulitan kita. Pak Nanta, strategi apa yang dipakai ketika Anda menjadi di posisi ini? Ya, terima kasih Bang Hari, juga abang saya, Bang Charlie ya. Terima kasih, ini kesempatan sangat baik bisa sosialisasi terkait dengan apa yang terjadi selama 6 bulan kita masuk masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, pernah mungkin Bang Hari, Bang Charlie melihat bahwa COVID-19 ini menerai berbagai macam perubahan yang mendasar. Salah satunya adalah mendorong percepatan digitalisasi. Jadi, di sisi lain memang kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan dari kita, keluarga kita maupun rekan-rekan kita. Di satu sisi kita harus mencari inovasi dalam bentuk digital yang bisa tetap membantu kita beraktivitas secara sehari-hari tanpa kita khawatir dengan kesehatan dan keselamatan kita. Nah, apa yang kita lakukan strateginya, khususnya di Telkom, kami tentunya sangat concern dengan kebutuhan masyarakat ini, supaya masyarakat masih bisa beraktivitas, apakah itu bekerja, apakah itu belajar, belanja, bertransaksi dari rumah. Yang menjadi fokus kami adalah bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan. Mungkin Bang Hari dan Bang Charlie sudah tahu salah satu produk kita yang sekarang sangat dicari-cari oleh masyarakat adalah IndiHome. Jadi, sejak 6 bulan terakhir ini, luar biasa antusias dan permintaan masyarakat khususnya untuk IndiHome. Kenapa? Karena mereka ya terpaksa harus menyediakan fasilitas internet ini di rumah supaya mereka tetap bisa beraktivitas. Nah, jadi strategi kami pertama tentunya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam 6 bulan ini, traffic internet itu yang kita rasakan khususnya dari pelanggan-pelanggan IndiHome ini, peningkatannya luar biasa. Jadi kita sudah meningkat hampir 3 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau pandemi ini mulainya bulan Maret, sampai dengan bulan Juli kemarin, itu sudah hampir 3 kali lipat traffic pertumbuhan. Jadi kami harus menjaga customer experience ini dengan meningkatkan kapasitas di jaringan kami. Dan ini dipantau juga harus secara harian, supaya tidak banyak keluhan yang disampaikan pelanggan atau masyarakat ke kita. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kami juga membantu ada beberapa solusi kepada masyarakat dengan berbagai kebutuhan dia belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ada beberapa solusi yang kita bisa dimanfaatkan masyarakat. Contoh misalkan untuk para pelajar nih, para mahasiswa, para pekerja, para guru. Kita ada paket khusus yang kita peruntukkan buat mereka, namanya Learning from Home. Oke. Jadi guru, pelajar itu bisa mendapatkan akses IndiHome dengan
sangat terjangkau yang namanya paket learning from home. Dan ini luar biasa juga antusiasnya sampai sekarang banyak yang terus masuk mengalir dan tentunya kami juga mempersiapkan tim yang mampu memenuhi kebutuhan itu. Jadi 3 hal tadi, peningkatan kualitas pelayanan, yang kedua, bagaimana kami secara tetap terus memantau peningkatan traffic yang sangat signifikan, dan ada paket solusi khusus untuk saudara-saudara kita, masyarakat yang membutuhkan, khususnya pelajar, mahasiswa, dan para guru untuk belajar dari rumah. Kita kan tahu, sebenarnya IndiHome ini kan sudah sejak tahun 2015. Ya, kemudian ini Betul. sekarang udah 5 tahun. Kemudian saya melihat ada semacam menguatkan kembali gitu ya, menguatkan kembali penjangkauan pasar. Ya, Anda mengatakan ada IndiHome, itu Indonesia Digital Home. Ya, nah sekarang sudah berapa pelanggannya? 5 tahun ini masyarakat Indonesia ternyata sangat antusias, salah satunya memilih IndiHome sebagai solusi internet di rumah mereka. Dan IndiHome tidak hanya internet, tapi juga namanya triple play. Jadi ada internet, ada IPTV, ya TV berbasis IP, dan juga ada teleponnya juga. Dan selama 5 tahun ini kita sudah meraih saat ini ya, sampai saat ini 7,5 juta pelanggan selama 5 tahun. Ya. Nah, itu Bang Ari, jadi bukti dari kepercayaan masyarakat. Kami terima kasih juga percayaan masyarakat kepada Telkom. Oke, sesuai dengan yang disampaikan Bang Nanta tadi, saya panggil Abang lah ya, lebih dekat rasanya. Ya, layanan masyarakat, terus jumlah pelanggan. Ada 2 nih yang mau saya sampaikan ini. Yang pertama apresiasi, yang kedua tentang harga. Saya pengguna internet sejak zaman dial-up, 96 Kbps sampai macam-macam, sampai sekarang fiber optics. Hidup saya banyak di internet, apalagi belakangan ini saya ikut mendirikan, mengelola media online nasional, sama 2 bulan terakhir ini mengelola YouTube, termasuk channel ini, Speak Up. Ada lagi channel yang lebih besar yang kita kelola. Saya produser di sana, hampir setiap hari ada aktivitas. Yang pertama apresiasi, dulu saya kalau terjadi gangguan internet, wah itu bahasanya abu-abu Bang. Kami akan segera perbaiki. Wah saya kan segera nggak bisa dihitung oleh otak saya, segera itu 1 hari, 2 hari, atau 30 hari. Tapi belakangan ini saya lihat, kami akan upayakan hari ini. Wah itu luar biasa Bang. Salut, ya. Dan beberapa kali ada gangguan. Semasa pandemi ini, saya ingat ada 2 kali gangguan, putus, diperbaikin. Dan saya komplain siang, sore udah hadir. Saya sampai surprise gitu. Itu IndiHome top Bang, top banget. Itu sangat dahsyat. Saya bisa rasakan. Yang kedua, kualitas. Saya rasakan kualitas internet kita semenjak pandemi ini drop. Semoga ini tidak kita alamin, nanti akan muncul di layar unstabil. Itu sering, dulu nggak ada seperti gitu-gitu, unstabil. Ini mengganggu Bang. Kadang kalau di channel yang satu lagi, kita harus taping ulang. Ini bagaimana Telkomsel mensiasatinya. Itu yang pertama Bang. Yang kedua ini kritis nih Bang. Saya mewakili pelanggan. Sebagai seorang pelanggan. Kalau Abang bilang tadi 7,5 juta penduduk, sementara harga yang saya lihat paket-paket IndiHome, karena beberapa hari ini saya lihat, saya mau naikkan kapasitas internet saya. Saya lihat harganya sama saja Bang. Telkom sudah mendapat pelanggan 3 kali lipat. Artinya ongkos produksi sebenarnya kan lebih murah. 3 kali lipat pelanggan selama masa pandemi. Tapi paket-paket di websitenya IndiHome itu saya lihat sama aja, tidak ada penurunan. Dari segi bisnis, mestinya cost-nya lebih murah, masyarakat pengguna lebih banyak, biayanya mestinya lebih murah, supaya bisa
4 kali lipat, 5 kali lipat, kalau bisa seluruh rakyat Indonesia menggunakannya. Begitu Bang Nanta, terima kasih. Terima kasih untuk apresiasinya Bang Charlie. Bang Hari perlu kami sampaikan, jadi dalam penanganan gangguan untuk pelanggan-pelanggan IndiHome, kita memang sudah menetapkan service level ke customer Bang. Jadi kita upayakan 80% gangguan itu bisa diselesaikan dalam waktu 12 jam. Jadi kalau lapor pelanggan pagi ini, wajib itu kita upayakan, perjuangkan 80% selesai 12 jam. Nah, tapi ada 20% memang, Bang Charlie, kalau kita lihat ada kejadian-kejadian gangguan massal. Misalkan kabel kita putus karena pekerjaan pihak ketiga, nah ini memang ada potensi 20% ini lewat dari 12 jam, tapi kita tetap upayakan semuanya selesai dalam 24 jam. Itu komitmen kami. Lalu tadi Bang Charlie juga ada feedback terkait dengan unstable. Nah, ada beberapa hal penyebabnya, Bang Charlie, Bang Hari. Unstable ini bisa juga disebabkan jaringan. Jadi jaringan akses itu yang fiber optik, bisa jadi itu terjadi degradasi. Degradasinya kenapa? Bisa karena mungkin ada terkena gigit tikus, paling sering di rumah itu digigit tikus. Betul. Tikus itu suka dengan fiber optik Bang, karena ada gelnya. Nah, juga degradasi itu bisa karena mungkin jaringannya ada yang tidak spek dalam instalasi, sehingga menyebabkan terjadilah penurunan kualitas. Nah, satu lagi juga bisa jadi unstable itu di dalam kondisi rumah. Di rumah itu bisa jadi Wi-Fi-nya tidak stabil. Kenapa Wi-Fi tidak stabil? Bisa karena konfigurasi di modem, bisa juga karena mungkin perubahan-perubahan letak lokasi sehingga sinyalnya berkurang. Nah, ini yang mungkin perlu jadi kita sampaikan ke masyarakat, ada beberapa titik yang berpotensi memang menyebabkan tidak stabilnya jaringan. Mudah-mudahan ya nanti kami juga terus meningkatkan pelayanan. Kami ada aplikasi namanya My IndiHome yang bisa di-download di Android, ya, Google Play maupun di iPhone atau di App Store. Itu ada nanti panduan troubleshooting kepada pelanggan-pelanggan kita kalau dia mengalami kejadian tidak stabil atau gangguan. Bahkan nanti dalam waktu dekat kita ada semacam video, jadi video call dengan petugas. Ini sedang kita siapkan. Jadi kalau ada gangguan, bisa langsung nanti customer melakukan video call dengan petugas teknisi yang ditunjuk. Nanti mudah-mudahan nanti semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita. Nah, yang ini yang menarik nih, yang satu lagi, mengenai tarif. Bang Charlie, tadi saya sampaikan, memang pengguna IndiHome ini berbagai macam latar belakang. Dari kaum atas ya, menengah atas, menengah bawah, dan bawah. Jadi varian-varian produk kita itu menyasar semua segmen tadi. Nah, contoh tadi untuk mahasiswa dan pelajar, Bang Hari, Bang Charlie. Ada paket khusus yang harganya sangat terjangkau. Misalkan untuk learning from home tadi, itu cukup dapat internet 10 mega kecepatannya. Bisa juga telepon nambah, telepon rumah, itu bisa bebas call, 50 menit, itu hanya 169.000 per bulan. Itu sudah bisa digunakan untuk dual play, telepon dan internet. Tapi kalau ada mungkin yang mau nambah lagi untuk TV-nya, triple play, hanya 199.000. Dan ini sangat terjangkau saya lihat kalau dibandingkan dengan beberapa pilihan yang lain. Jadi tetap Bang Charlie, kita terus berupaya dan dalam kajian sekarang di kita, di internal Telkom, untuk memberikan benefit baru ke customer existing. Kita tunggu tanggal mainnya, Bang. Mudah-mudahan nanti bisa dirasakan segera. Ya. Mantap. Nah, demikian, Bang. Sedikit update tadi yang disampaikan Bang Charlie masukan ke kita. Terima kasih, Bang Charlie. Terima kasih, Bang Nanta.
Clear dan jelas, tinggal pelaksanaannya aja ya barangkali, Pak Nanta ya. Jadi kita melihat bagaimana bukti lapangan. Karena terus terang saja, hal ini menjadi sangat urgent dan sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Ya. Nah, saya melihat kalau saya mengetahui bahwa ini sudah 2015 sudah dimulai, tetapi 2020 ini baru menggeliat kembali, mungkin karena pasarnya juga terbuka. Nah, kira-kira kendala-kendala apa ke depan ini yang akan dihadapi? Ya, ini bagus juga nih masukannya Bang Hari. Apa kira-kira kendala atau tantangan? Ya, yang mungkin timbul. Indonesia ini luar biasa besar, Bang. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu jumlah rumah di Indonesia ini sebenarnya kalau menurut data statistik ada sekitar 60 juta rumah. Nah, yang tersambung dengan layanan fix ya yang ada di rumah, fix broadband itu tidak hanya dari Telkom yang tadi Indihome 7,5, dengan operator lain itu hanya sekarang baru 10, maksimum 10 juta. Baru 10 juta terhadap 60 juta rumah. Per 16%. Kita coba bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, mungkin negara kecil ya. Singapura itu sudah terkoneksi fixed broadband di rumahnya 90% dari sekitar 4,5 juta rumah. Ya, tapi mereka negara kecil. Yang mungkin negara agak lebih besar seperti Jepang. Jepang itu udah terkoneksi fixed broadband 75% dari semua populasi rumahnya. Nah, ini Indonesia masih punya potensi yang besar untuk kita akselerasi penetrasi fixed broadband ini. Kalau kita bisa perbesar akselerasi penetrasi fixed broadband, akan banyak manfaatnya bagi bangsa ini. Jadi kalau pernah kita melakukan benchmark dari hasil survei di luar negeri, kenaikan 1% penetrasi fixed broadband ini, itu bisa membantu peningkatan 1,13% ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat dimudahkan dengan adanya internet, kita bisa beraktivitas, tadi bisa belajar, bisa bekerja, bisa bertransaksi, bisa berbisnis ya. Nah, ini yang sedang kita rancang di Telkom, bagaimana Indihome ini bisa terus mengcover lah semua jangkauan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Ini tentunya butuh investasi yang tidak kecil, sehingga kami terus membuatnya seperti apa sedemikian rupa supaya ini bisa dijangkau ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira gitu Bang, tantangan yang paling utama. Apakah tantangan area misalnya? Kalau kita bilang begini, sekarang ini di Jakarta, saya tidak tahu apakah masih kendala-kendala itu terjadi. Charlie tinggal di Jakarta. Dia mengalami masalah yang begitu juga, kata-kata unstable. Nah, seandainya Jakarta ini juga masih unstable, bagaimana di daerah? Saya tidak begitu mengerti ya. Bagaimana dengan jaringan fiber kita ini sudah se-Indonesia? Pak Nanda? Ya, benar Bang. Jadi Bang Hari, Bang Charlie, saya potret dulu yang di Jabotabek ya. Oke. Sebelum kita masuk yang se-Indonesia. Jabotabek ini relatif beruntung karena pembangunan sudah lebih didahulukan. Karena dia masuk kawasan ibu kota. Jadi untuk DKI saja, itu kita sudah menjangkau fiber optiknya ini untuk Indihome, itu lebih kurang 90%. Oh, good. Oke. Ya, coverage-nya. Jadi 10% masih ada. Kenapa masih ada 10%? Karena pertama, ada daerah-daerah yang masih eksklusif. Telkom tidak diizinkan masuk. Itu pasti tahulah Bang Hari, Bang Charlie ya. Ya. Daerah-daerah dia mungkin dia punya operator sendiri juga. Yang kedua, di Jakarta ini masih ada daerah-daerah yang masuk ke dalam, yang itu membutuhkan penarikan jaringan tambahan. Nah, itulah yang kita tadi masukkan dalam kategori 10%. Tapi itu kalau kita diizinkan dan kita bisa memproses, itu akan sangat cepat. Jadi kalau untuk DKI, saya garansi kalau ada permintaan, itu tidak lebih dari seminggu sudah bisa kita penuhi. Nah, sekarang bicara sedikit di outernya. Ada Bekasi, ada Bogor, ada Tangerang, ada Banten. Nah, khususnya Bekasi, Bogor, Tangerang itu lebih kurang memang masih 80% coverage.
Oke. Karena wilayahnya juga lumayan besar ya, karena itu sebagian masuk Jawa Barat, ya sebagian masuk ke Banten juga. Nah, ini pun terus kita kembangkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama, setahun ke depan kita bisa mendekati DKI, 90%. Namun yang challenge memang tantangannya di Banten. Jadi Banten itu ke arah sampai ke arah Sumatera, perbatasan di Merak, itu masih coverage-nya sekitar 60%. Karena wilayahnya begitu luas, dan 40% ini terus kita kembangkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Itu untuk Jabotabek. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia ini lebih kurang ada 514 kabupaten kota. Ya, oke. Betul. Ya, alhamdulillah, IndiHome atau Telkom, fiber optiknya sudah menjangkau di 85% dari 514 itu. Oke. Meskipun di dalam jangkauan itu pasti ada tadi yang saya sampaikan penarikan jaringan-jaringan tambahan untuk menjangkau rumah-rumah yang mungkin kalau di Sumatera Bang Charlie tahu, Bang Hari tahu, beda dengan di Jawa ini jarak antar rumah itu bisa jauh-jauh. Iya. Jadi butuh tambah tiang ya, butuh tarikan optik tambahan. Nah, itu yang terus kita lakukan. Tapi saya yakin kalau kita konsisten ya, punya roadmap yang clear, Telkom ini bisa menjangkau seluruh Indonesia, ya termasuk dengan Telkomsel juga, itu bisa kita cover lah 100% Indonesia ini dalam waktu 2-3 tahun ke depan. That's good. Bagus, bagus. Ya. Kira-kira gitu Bang Hari. Oke. Kita bicara Jabotabek lah, tidak usah kita se-Indonesia kan. Ini yang karena kita ada di sini dan kita juga pertimbangannya. Karena saya melihat begini, ada barangkali kesulitan. Tadi Pak Nata bilang ada daerah-daerah yang sangat rapat penduduknya, sehingga barangkali menarik fiber itu pun juga susah. Ya. Nah, kemudian problem saya misalnya, ada banyak orang yang seperti saya tinggal di apartemen, belum tentu apartemen ini bisa dimasuki oleh Telkom. Ya. Nah, ya. Jadi misalnya bagaimana? Kita butuh, kadang-kadang ada apartemen yang dia punya sinyal jelek, tapi ketika saya mau pakai misalnya IndiHome, nah, kendalanya ini bagaimana? Dan bagaimana pemecahannya? Betul Bang. Ini juga perlu saya share nih supaya masyarakat juga paham. Khususnya high-rise building, ya high-rise building itu bisa apartemen, bisa perkantoran. Di DKI sangat banyak. Jadi di DKI ini ada lebih kurang 1.000. Data kita itu menyatakan lebih kurang 1.000 tower. Ya, termasuk sedikit lah di outernya. Nah, apa yang menjadi kunci di sini? Kita bagi dua, Bang. Untuk tower pembangunan baru, jadi apartemen baru, pada umumnya para owner-nya itu sudah merekomendasikan Telkom untuk penyediaan jaringan akses dan internetnya. Jadi hampir 100% pasti ada Telkom nanti, yang baru. Namun yang existing karena ini sudah dibangun sudah mungkin 15 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, itu kita punya dua pendekatan. Satu, Telkom bangun sendiri, ketika kita sudah bisa kerjasama dengan pemilik apartemen atau pengelola apartemen, building management, itu nanti dibangunlah oleh Telkom dari basement sampai ke atas. Dan nanti para penghuni, para tenan bisa menikmati layanan IndiHome. Ini sebagian sudah berjalan. Namun sebagian kita masih kesulitan masuk. Kenapa tadi yang Bang Sari saya sampaikan? Karena mungkin pemiliknya, ownernya itu sudah ada kerjasama dengan operator lain, atau mungkin dia punya perusahaan yang mirip dengan Telkom. Nah, kalau hal seperti ini biasanya kita menggandeng dengan pola partnership. Jadi berpartner lah. Nggak bisa semuanya harus Telkom. Jadi kita bisa bekerja sama. Bekerja sama itu bisa dalam bentuk apa? Oh, bekerja sama, oke, kita jaringannya silakan dari pemilik gedung yang bangun. Nah, kami produknya IndiHome. Nah, silakan nanti
bisnis to bisnisnya pasti akan dibahas. Karena dia bangun jaringan, Telkom menyediakan produk. Dan dikoneksikan jaringan dia ke jaringan Telkom. Tapi kalau dia tidak punya jaringan, Telkom yang bangun, biasanya Telkom mengajak mitra. Mitra, yuk, ini ada opportunity nih di apartemen Kebon Jeruk. Oke, mitranya setuju. Nah, itu juga nanti ada B2B-nya. Nah, ini yang sedang kita lakukan terus di apartemen. Jadi kita alhamdulillah sekarang untuk DKI kita hampir 50 apartemen sudah kita lakukan seperti itu. Jadi sudah mulai banyak yang bisa kita masuki di apartemen. Oke Pak Nanta, saya bisa mengerti ini pekerjaan besar, tidak mudah ya bagi Anda untuk menangani hal ini ya. Waktunya 2 tahun, 3 tahun itu so fast gitu ya. Nah, dan kita pasti dukung lah ini. Pak Nanta, waktu kita tidak banyak. Saya ingin bertanya satu hal. Apa kira-kira yang Pak Nanta ingin sampaikan, yang mungkin luput dari pertanyaan kami mengenai program ini, mengenai IndiHome ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi waktunya nggak banyak, saya coba menyampaikan secara summary. Jadi Telkom Indonesia ini adalah salah satu BUMN milik Indonesia yang sejajar lah, kita dapat katakan sejajar dengan beberapa perusahaan di dunia. Jadi Telkom Indonesia ini secara perusahaan sudah go public. Go publicnya juga tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, tapi juga di New York. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat bahwa Telkom ini terus akan memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, kepada pelanggan kami, tentunya kepada komunitas, sehingga Telkom sangat terbuka, ya, sangat terbuka untuk banyak masukan supaya Telkom ini bisa semakin baik dan berkontribusi yang makin maksimal ke bangsa ini. Nah, yang kedua, Telkom Indonesia ini saat ini sedang bertransformasi, Bang Hari dan Bang Charlie. Transformasinya seperti apa? Kita ini dibesarkan sebagai operator telco. Jadi telecommunication operator. Namun sekarang tidak cukup lagi sebagai telecommunication operator. Kita harus menjadi telco digital. Karena pemain-pemain dari global masuk, ya, pemain-pemain dari global seperti Google, Facebook, Netflix itu masuk. Kalau kita tidak bertransformasi, ya kita akan nanti disrupt oleh global company. Nah, inilah yang sedang kita lakukan transformasi, dan salah satunya yang dirasakan masyarakat sekarang IndiHome ini. Itu bagian dari transformasi Telkom menjadi telco digital. Yang ketiga, yang salah satu poin penting di Telkom supaya kita bisa tetap competitiveness-nya terjaga secara global, faktor yang menjadi paling penting dikembangkan di Telkom saat ini adalah faktor people, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dari mulai yang milenial, yang fresh graduate, sampai yang level eksekutif, semuanya sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa menjawab semua tantangan tadi, dan kita bisa bersaing secara kompetitif dengan perusahaan-perusahaan global di dunia. Jadi terima kasih ya kesempatan yang diberikan Bang Hari dan sama Bang Charlie. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan awal. Mudah-mudahan juga nanti ada kesempatan lagi ke depan. Banyak hal yang belum kita diskusikan lebih detail. Saya kira demikian Bang Hari dan Bang Charlie. Terima kasih. Jadi memang ini kita bicara dulu garis besarnya. Tentu ada persoalan-persoalan kecil. Ya, kami juga melihat bagaimana tantangan yang Anda hadapi. Semakin orang berlangganan, semakin banyak tuntutannya. Ya, dia customer satisfaction itu kan nggak selesai-selesai, terus-terusan ada saja. Dan itulah tugas Pak Nanta untuk memberikan kepuasan pelanggan sehingga IndiHome, Telkom itu bisa menjadi leader di antara pemain dunia, tidak hanya di Indonesia. Saya kira kita bisa sudah sampai di sini Pak Nanta. Kita atur lagi kapan kita bisa ketemu. Ya, Pak Charlie bagaimana kira-kira? Ya, baik. Kita jumpa dalam waktu yang dekat. Ya, mudah-mudahan ini nanti ada respons dan ya kita bisa bicara lagi panjang. Pak Nanta, thank you ya. Makasih.
Assalamualaikum, Assalamualaikum, Sampai Charlie. ketemu lagi. Oke, yuk. Ya, Thank you.